Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Gegeh di YouTube channel Jalan Lentera. Oke, di episode kali ini saya akan membaper sebuah pusaka ya, pusaka andalan Majapahit ya. Dan nantinya saya akan bahas dari segi eksternal, internal, dan sejarah ya. Intinya kayak gitulah supaya kita mendalami ilmu tentang keris dan supaya kita itu kedepannya mau beli keris, pusaka yang lain gitu kan, dan cara membedakan energi dan lain sebagainya. Oke, nggak perlu banyak tanya, nggak perlu bertele-tele kepanjangan. Alangkah baiknya kita langsung ambil saja pusakanya. Oke, saya ambil dulu. Nah, ini dia pusakanya. Oh, ini pusakanya seperti ini ya kan. Ini untuk warangkanya, ini jenis warangka Ganyaman dari Yogyakarta. Dan kita buka bilahnya ya. Mantap guys. Ini tuh keris Singo Barong. Tuh kan. Keris Singo Barong looknya 7 tuh, lihat ya, ada kinatah emasnya gitu nih. Ini looknya look 7 dan pamornya pamor ular lelet. Ini ular lelet. Ular lulut, iya, karena bentuknya seperti ular yang ulet, bukan ular ya. Nah, oke. Ini saya bisa tahu eksternalnya karena bantuan dari Pak Wijanarko dari Kediri ya. Mudah-mudahan atas ilmunya sudah memberitahu saya ini keris apa. Semoga beliau dimudahkan rezekinya, lancar usahanya, sukses dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Oke, yang dikasih tahu sama Pak Wijanarko itu bahwa ini warangkanya tadi ya, warangka Ganyaman dari Yogyakarta. Untuk kayunya kayu Katimoho, jumlah look 7. Look 7 itu dalam arti ini kan pusaka Singo Barong itu kan memang dari Majapahit gitu kan. Dan dulunya ini yang megang pasti bukan orang-orang rakyat gitu kan, bukan orang biasa lah. Kalau kayak dapur brojol, tilam sari dan lain-lain itu kan biasa dipakai rakyat biasa. Dan biasanya yang kayak gini tuh raja gitu, dia menyuruh empu membuatkan keris dengan look 7 dan Singo Barong. Nah, pamor menyesuaikan dengan yang meminta bikin gitu. Anggaplah saya raja nih, saya pengen pusaka, dan pusaka yang saya pegang nggak mungkin dong pusaka yang biasa dipakai orang, karena ini kan dulu adalah ciri khas pusaka ini, ciri khas identitas bahwasannya ketika ini digunakan gitu untuk seorang raja mendatangi rakyatnya menggunakan keris ini, dan rakyat lainnya tuh melihat, wah ini raja nih, walaupun pakai penampilan biasa atau gimana. Nah, biasanya rakyat nggak punya keris yang kayak gini, tapi kalau raja boleh megang brojol gitu kan gitu. Perumpamaannya kayak kita kan rakyat biasa nggak boleh pakai seragam TNI, tapi TNI boleh dong pakai seragam rakyat kan kayak gitu. Oke, untuk ganjanya ganja wilut, dan tangguhnya melihat besi halus dan empuk ya, maksudnya pulen gini. Ini Majapahit akhir. Untuk sogokannya ya, ada sogokannya tuh rangkap gini 2, ditambah greneng dan profil singa di gandik ya kan. Masuknya dapur Singo Barong look 7, dikarenakan ada kinatah emas, akhirnya menjadi Singo Barong kinatah emas ya. Nanti kita video selanjutnya ke toko emas atau ke inilah ya, kita cek apakah ini emas atau bukan itu kan. Oke, untuk tuahnya kita bicara pusaka, yang jelas kita nggak bisa lepas dari segi mistis, sejarah, dan budaya. Karena pada dasarnya pusaka ini bentuk artefak yang harus kita lestarikan. Karena
menurut saya cinta dengan satu pusaka keris gini ya, itu menyenangkan sih asli. Ini energinya panas banget. Untuk isi ini, isinya Raja Jin ya. Untuk namanya sih beliau menyebutkan Ki Garda Raksa dari Gunung Purba. Ini keris milik seorang dokter yang dialihrawatkan ke saya ya. Terima kasih Pak Dokter udah percayakan ke saya, dan yang jelas saya akan merawatnya dengan baik, tidak diperjualbelikan gitu kan. Karena pada dasarnya pusaka itu tidak untuk dijual, karena dulu seseorang butuh keris itu apa namanya, dibayarnya bukan pakai uang tapi melainkan pakai tanah gitu kan. Ada yang pakai rumah, karangan gitu, dan keris seperti ini dibuatnya itu bisa nyampe tahunan, apalagi ini dipakai oleh orang-orang Majapahit gitu kan, pasti nggak sembarangan. Untuk energinya, energi cakra dan energi alam, bercahaya warna merah dan biru. Ini memiliki kegunaan juga energinya untuk tingkat kewibawaan. Jadi kita itu udah punya wibawa meningkat gitu kan. Ditambah dengan aura panasnya, karena Raja Jin yang menunggu di sini itu belum nggak gampang untuk dikendalikan gitu. Bener-bener kayak turun temurun yang bisa mengendalikannya. Ya kalau saya insya Allah bisa aja gitu kan. Dan intinya kalau dari segi bilahnya ini bagus, apa namanya, nggak apa sih namanya sih ya, nggak terlalu rusak dan terawat, bener-bener terawat gitu kan. Mantap lah pokoknya ya. Untuk kalian jika ingin ada yang minta ditayu pusakanya, bisa hubungi nomor saya ya. Oke, ini saya mau lihat daftar-daftar yang pada minta tayuh gitu kan. Dan saya buat YouTube tentang pusaka bukan karena gimana-gimana, karena saya mau meneruskan YouTube saya sendiri, dan ditambah dukungan dari Pak Abdul Wahid dari Kalimantan. Beliau menyarankan untuk bahas pusaka dengan isoteri, eksotori, sejarah, terus di apa namanya sih, di kekinian gitu loh. Kan kalau kita bicara pusaka pasti teringatnya itu zaman-zaman dulu gitu kan. Nah, kita kemas menjadi milenial lah gitu, zaman-zaman sekarang kekinian. Nanti saya akan bahasnya di sebuah kafe atau di supermarket lah dan lain-lain gitu kan. Apalagi saya pernah dapat mandat gitu kan, dapat mandat dari Khodam Keris ya. Waktu itu saya harus menyebar kebaikan gitu kan. Apa namanya, kalau itu kebaikan kenapa nggak kita lestarikan atau kita kasih tahu kepada orang-orang bahwa rasanya kita suka dengan pusaka itu bukan berarti musyrik. Walaupun kita ngasih kembang dan lain-lain, ada perumpamaannya gini, saya minta tolong ke orang untuk beliin rokok, apakah saya sama dengan menduakan Allah? Kan enggak gitu kan. Baik, tadi untuk esoterinya seperti itu. Wujudnya seperti raksasa, tangannya buntung satu, yang tangan satunya itu besar bercakar, ekornya itu seperti kalajengking, rambutnya gondrong, matanya pun bukan satu sih, maksudnya satunya itu kayak rusak kayak gitu loh, tapi bener menurut saya. Dan bawa senjata seperti gading, tapi itu bukan gading, itu baja menurut saya, cuma karena emas warnanya kuning, berenergi juga seperti itu. Kalau masalah agama kayaknya sih bukan Islam. Yang jelas biasanya tuah dari pusaka walaupun bukan Islam itu biasanya baik semua, nggak ganggu kita gitu loh. Apalagi empu dulu itu buat keris, ada tirakatnya, ada puasanya, terus satu bilah keris itu bisa memakan waktu 1 tahun gitu kan. Nggak gampang lah. Yang jelas kita harus benar-benar bisa memilih gitu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya kita merasakan energinya aja dulu dari sebuah pusaka gitu. Nah, ketika sudah energi, nanti bareng-bareng lagi apa namanya, ketuahnya dan lain-lain. Dan untuk pemirsa Jalan Lentera pun bantu saya
sekiranya saya salah gitu kan dari membahas sebuah keris, berhubung saya nggak tahu esoterinya nih, bantulah, ayo kita bareng-bareng bahas keris. Saya yakin sahabat Jalan Lentera yang di rumah pasti lebih paham dari saya kalau saya hanya tahu esoteri. Maka dari itu saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu aja gitu. Baik, di episode kali ini sudahi dulu karena di episode selanjutnya kita akan pergi ke orang yang apa sih namanya sih ngecek emas sih, Mas. pokoknya toko emas lah, itulah intinya, kita cek apakah ini emas atau bukan ya. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada salah kata maupun yang disengaja maupun tidak disengaja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.